Kesetaraan bagi perempuan dalam bekerja di beberapa tahun terakhir telah menjadi sebuah isu penting di dunia bisnis. Ada banyak perdebatan tentang seberapa besar peranan mereka dalam perkembangan perusahaan. Namun yang jelas, peranan mereka semakin krusial dan menjadi sebuah penanda bangkitnya generasi baru pemimpin bisnis untuk masa depan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan lebih banyak kesempatan kepada para perempuan untuk tampil memimpin, dengan cara memperhatikan akan potensi mereka, serta memberikan akses yang lebih besar untuk berkembang. Berbicara mengenai pemimpin wanita masa depan, berikut ini kami akan bahas 10 pemimpin masa depan dari kalangan wanita muda menurut majalah SWA. 1. Melissa Iren. Lulusan S1 Akuntansi Universitas Binus Internasional Jakarta ini mengaku tertarik bekerja di East Ventures karena ingin selalu menyaksikan dan mengambil bagian data era transformasi digital Indonesia. Hal inilah yang membuatnya gigih bekerja dan mampu menjadi prinsipal dan partner wanita pertama dan termuda di Asia Tenggara hanya dalam waktu 3 tahun. 2. Arina Mardia. Lulusan MBA dari UGM ini dikenal karena merancang sistem asesmen dan pemetaan talenta pegawai secara digital yang dikenal dengan istilah gamification assessment. Sistem inilah yang kemudian mendapatkan penghargaan HR Innovation di ajang BDO Global Award 2018 Jerman. Prinsip dasarnya adalah dengan menerapkan gamification assessment kepada responden seolah mereka bermain game. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang diakses pola perilakunya. 3. Putri Nur Sakina. Gadis cantik lulusan Binus University jurusan bisnis ini mengaku mendirikan Ubis, platform sosial commerce di tahun 2018 karena pengalaman masa kecilnya ketika menemani sang ibu berdagang. Dirinya melihat bahwa perempuan sebagai figur mandiri dan mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat, sehingga ini menginspirasinya untuk membuat platform yang dapat menghubungkan para ibu rumah tangga dengan brand yang ada di masyarakat, agar mereka dapat dengan mudah bisa langsung melakukan pemesanan produk jualannya secara online dan dijualnya kembali dengan cepat. 4. Sari Eka Pratiwi. Ketertarikannya di bidang engineering telah membuatnya kuliah dan lulus dari ITS. Kemudian ia bekerja meniti karir di PT Telkom sejak 2010 dan menanjak sebagai Senior Account Manager. Berkat kegigihannya dalam bekerja, akhirnya ia mampu menjabat gelar Best Sales Traffic for International Connection yang membuatnya berada di garda terdepan penjualan produk baru digital dari PT Telkom. Sebuah produk yang baru dan di masa depan akan menjadi new engine bagi Telkom yang membuatnya tertantang untuk menjalaninya secara tekun. 5. Julissa Pratiwi. Perempuan lulusan Universitas Paramadina Jakarta ini telah banyak mengenyam dunia marketing sejak lama, yang kemudian telah membawanya berkarir sebagai Head of Marketing di Mitsu Kosmetik. Menurutnya, dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek produk, memerlukan personalitas yang inklusif. Untuk itulah kemudian dirinya melakukan strategi G2 untuk mengangkat kosmetik merek lokal menjadi dikenal dunia luar. 6. Ganis Nugraheni. Perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi ini telah menjalani karirnya di Indonesia Power selama 11 tahun. Berkat pengalamannya tersebut, kemudian dirinya ditunjuk sebagai manajer internal stakeholder relation di BUMN tersebut, dengan tugas utama menyusun program improvement berupa penerapan berbagai strategi stakeholder relations agar mampu menghasilkan company sustainability yang bagus. 7. Siti Fatimah Zahra. Ada banyak kontribusi yang telah dilakukan oleh perempuan lulusan Universitas Erlangga ini untuk memajukan bisnis PT Telkom sejak 2011. Mulai dari mengembangkan proyek implementasi sistem application and product, hingga kepada mengimprove billing system agar lebih efektif dan efisien. Ini membuatnya bisa menepis anggapan bahwa bagian accounting selalu identik dengan overtime di setiap akhir bulan atau tahun, karena banyaknya data yang harus diolah. Selain itu juga,
mampu menekan angka ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan data akibat pengolahan secara manual. Kini dirinya bisa merasa sedikit lega, karena banyak anak buahnya yang tidak harus bekerja lembur sepanjang waktu untuk menyelesaikan pencatatan. 8. Tasya Frederika, perempuan lulusan marketing manajemen tahun 2008 dari Unika Atmajaya Jakarta ini dari awal kurang tertarik di bidang properti. Ini membuatnya lantas bekerja di sebuah media cetak di Jakarta sebagai marketing communication manager. Namun kemudian ternyata di bidang marketing inilah yang justru membawanya ke dunia properti. Menurutnya dunia marketing di properti merupakan dunia yang menyenangkan. Selain itu di marketing, perempuan punya kekuatan yang tidak dimiliki laki-laki, sehingga mampu melakukan pendekatan personal secara luas dan teliti. 9. Marina Eka Amalia, perempuan cantik lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini sejak bekerja di Prodia telah memiliki sederet prestasi yang mengesankan. Di antaranya, dengan mengantarkan perusahaan ke lantai bursa IPO pada tahun 2016, serta menyelenggarakan RUPS di tengah krisis pandemi COVID-19 pada April 2020. Keberhasilan ini menurutnya berkat penerapan konsep kepemimpinan 360 derajat. Menurutnya, setiap orang jika mempunyai clear vision terhadap apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan memiliki dukungan kuat dari semua pihak, maka mereka akan mampu mempengaruhi orang lain meskipun bukan dari top level manajemen. 10. Aulia Wahidah Hamdun, memiliki jabatan sebagai Settlement Data Manager memang memiliki tanggung jawab yang besar, apalagi di tengah situasi pandemi saat ini dan sebagian besar pelanggan berada di luar negeri. Oleh karena itu dirinya kemudian menempuh dua strategi jitu, yakni dengan revenue and cost optimization, serta value creation synergy and partnership, sehingga tim yang dipimpinnya tetap mampu memberikan output yang excellent dan mengurangi keterlambatan pembayaran agar terhindar dari arus kas yang buruk.